Guys, kejayaan Sriwijaya karena pendidikan di video terakhir bikin terkagum-kagum, siap-siap. Soalnya masih ada hal lain yang juga epik, yaitu pengaruhnya yang kuat dari Asia Tenggara sampai India dan Cina. Yes, influence is a superpower. Di masa itu, Cina, bangsa-bangsa Timur Tengah, dan keseluruhan kerajaan di Asia Tenggara mengandalkan Sriwijaya dalam proses perdagangan. Bahkan Sriwijaya mempunyai perjanjian dagang yang berjalan sejak dinasti Tang sampai dinasti Song. Sriwijaya minta dibuatin asrama di India aja, dikasih. Pengaruh Sriwijaya begitu terlihat dari bagaimana ia menguasai jalur perdagangan di Asia Pasifik. Ini berkat politik yang dijalankannya, namanya politik Mandala atau Mandala Politi. Mandala Politi itu konsep kekuasaan ala Sriwijaya yang ngandelin influence, bukan kekuatan militer. Ini yang disebut soft power. Ini superpower impian. Semua pemimpin, semua pemerintah, semua negara. Soft power ini kalau di era modern contohnya kayak apa? Tahu kan ini apa? Harusnya sih tahu ya. Tapi kalau ada pemimpin yang nggak tahu soal ini, bahaya banget. Kenapa? Karena masa depan Indonesia ada di tangan anak muda dan ini dunia kita. Selain One Piece, masih ada loh ratusan IP atau produk kekayaan intelektual. Pada waktu peristiwa Malari 1974, anak muda Indonesia benci banget sama Jepang, sehingga barang-barang Jepang dibakar di jalan. Tapi 30 tahun kemudian di Enichissai, ribuan anak muda Indonesia merayakan Festival Kebudayaan Jepang. Ini salah satu bukti bahwa IP asing dan ideologinya sudah menguasai anak muda Indonesia. IP asing tuh ancaman halus ke nasionalisme. Ini yang disebut soft power. Karena tanpa sadar, anak muda makin kebawa arus budaya luar karena konten asing bebas masuk lewat berbagai medium. Nilai-nilai lokal makin dilupain. Konten luar lebih dipercaya dari info dalam negeri. Akhirnya rasa cinta tanah air pelan-pelan luntur. Akibatnya Indonesia mutlak jadi pasar negara asing. Kalau nggak act now, jangan-jangan di saat Indonesia emas, kita akan lebih cinta budaya asing. Kalau pemerintah nggak sadar ini bahaya, saat generasi kita jadi pemimpin dan nggak punya nasionalisme, nggak berdaulat, sehingga disetir kepentingan asing, bisa jadi kita bahkan nggak akan sampai ke Indonesia emas. Bisa-bisa nama Indonesia aja jadi terlupakan. Ini invisible war. Jepang, Korea, Cina sudah punya strategi gimana soft power bisa menciptakan kekuatan ekonomi baru yang menguntungkannya. Sayangnya, saat ini kita Indonesia belum punya soft power dan hanya menjadi market industri IP mereka. Tahu nggak? Revenue yang dihasilkan Pokemon di 2024 melebihi setengah APBN Indonesia dan Jepang punya ratusan produk IP. Gila banget kan? Bayangkan jika Indonesia bisa membangun kekuatan soft power-nya melalui industri konten, maka akan tercipta lebih banyak kesempatan buat generasi muda. Dan kita nggak perlu khawatir soal lapangan pekerjaan, karena industri ini sudah jelas menciptakan multiplier effect dan lapangan pekerjaan di sektor-sektor lain. Sehingga 19 juta lapangan pekerjaan yang dijanjikan itu bisa real. Tapi sekarang masih berasa susah ya untuk dapat kerja? Mau tahu alasannya? Nantikan konten selanjutnya ya.